Belakangan ini saya lagi seneng nih dengan TWS-TWS yang punya desain seperti anting-anting atau yang modelnya ear clip. Selain bentuknya unik, dipakai buat olahraga atau aktivitas sehari-hari juga cukup asik. Kali ini kami mau review lagi nih TWS yang punya model yang sama dan masih brand yang sama juga ya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia ThinkPlus XT61. Untuk harga terkini dan link pembeliannya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di dalam boxnya ada buds dan charging case-nya, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Ada 3 pilihan warna dari TWS ini, yaitu warna hitam, pink, dan yang ini berwarna putih. Dari segi desainnya, untuk charging case-nya ini cukup bagus. Memang sih bentuknya hanya kotak seperti ini ya, namun karena diberi layout seperti ketupat ini dengan penutup transparan, jadi buat desainnya cukup unik. Saya juga jadi bingung nih, mau bilang yang mana yang atas dan mana yang bawah. Jadi saya ikutin layoutnya aja ya. Di bagian depan terdapat tulisan ThinkPlus, di bagian belakang ada logo Lenovo, di bagian bawah terdapat lubang buat lanyard, lalu di bagian samping kanan bawah terdapat port charging USB Type-C beserta tulisan informasi. Untuk build quality-nya juga cukup solid, bagian penutupnya juga padat dan finishingnya juga cukup oke ya. Kemudian untuk buds-nya, kalau dilihat secara visual sih mungkin kalian udah bisa ngerasain juga ya feel-nya gimana ketika digunakan. Memang untuk buds-nya ini terkesan sedikit bulky atau sedikit besar pada bagian housing-nya. Untuk fittingnya di telinga saya yang ukurannya sedang, nggak begitu nyaman ya. Jujur kalau saya pakai sebentar aja udah berasa nggak nyaman. Terlalu menekan pada bagian dalam telinga. Mungkin buat kalian yang punya ukuran telinga besar bisa cocok dengan TWS ini. Namun untuk saya pribadi lebih nyaman ThinkPlus XT83 Mark II yang kemarin udah kami review. Kalau belum nonton bisa nonton reviewnya di sini. Untuk spesifikasinya sih nggak banyak yang diinfokan dari ThinkPlus XT61 ini. Cuma yang pastinya TWS ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3 dan single driver 13 mm. Untuk proteksinya juga nggak ada informasi yang akurat ya, jadi ya anggap aja nggak ada proteksinya. Untuk baterai buds-nya punya kapasitas sebesar 30 mAh dengan daya tahan hingga 3,5 jam pemakaian. Sementara untuk charging case-nya punya kapasitas sebesar 250 mAh. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, untuk touch control atau pengoperasiannya, kalau berdasarkan buku manualnya, ini termasuk lengkap ya. Bisa play pause, next previous, dan juga volume up and down. Tapi, sepertinya ada masalah pada unit yang kami terima ini ya. Sensor sentuh pada bagian buds kirinya ini nggak berfungsi. Jadi cuma bagian buds kanan aja yang aktif sensornya. Jadi kami nggak bisa tes sepenuhnya untuk bagian touch controlnya ini ya. Nggak tahu juga sih ini memang normalnya seperti ini atau memang unitnya ini yang rusak. Jadi bagian ini kita skip aja. Kalau kalian beli dan bingung gimana pengoperasian touch controlnya, kalian bisa langsung aja cek di buku manualnya. Kalau kalian ada yang udah beli dan mengalami hal yang sama atau normal-normal aja, coba kalian komentar di bawah deh. Apakah sama seperti ini atau enggak? Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh deh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau tentang gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar gadget lainnya. Oke? Jujur ya, untuk sound quality-nya, saya pribadi masih lebih suka karakter dari suara ThinkPlus XT83 Mark II yang udah kami review kemarin. ThinkPlus XT61 ini punya karakter suara yang standar aja sih dan lebih ke arah flat. Di frekuensi low-nya nggak banyak detail yang bisa didapetin. Bassnya juga ya berasa ngintip-ngintip doang di belakang. Kemudian untuk frekuensi mid-nya, untuk vokal dan clarity-nya cukup oke lah ya. Vokalnya berasa sedikit kering namun masih aman nggak terdistorsi ketika dipakai dengan volume tinggi. Lalu untuk frekuensi high-nya, treble-nya juga standar aja. Dan untuk powernya, saya rasa TWS ini sih agak kurang juga ya. Saya seringkali menggunakan volume tinggi pada saat di dalam ruangan untuk mendapatkan feel suara yang baik. Dan nggak hanya itu ya masalahnya. Aduh, kayaknya kebanyakan masalahnya ini TWS-nya nih. Coba QC-nya Lenovo ThinkPlus bisa dilihat lagi nih produknya.
Masalah satu lagi adalah ketika digunakan untuk dengerin lagu, streaming, ataupun browsing, saya sering mengalami missinkronisasi antara buds kanan dan kirinya. Terkadang tiba-tiba suaranya patah-patah dan antara buds kanan dan kirinya ini nggak sinkron. Tapi beberapa detik kemudian sinkron kembali. Cukup mengganggu sih ya saya rasa. Kalau kalian sudah beli dan mengalami hal yang sama, coba kalian komentar di bawah. Biar yang lain tahu apakah masalah ini hanya saya aja yang mengalami atau di unit lain juga. Soalnya sudah saya coba pindah device juga terkadang masih muncul nih masalah missinkronnya. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek, T123 yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS ThinkPlus X361 ini. Seperti yang kalian dengarkan ya, tipikal suara mikrofon TWS 100 ribuan ya. Dan ini mikrofonnya ada di sebelah kanan. Kalau saya deketin, kualitas suaranya ya seperti ini ya, agak lebih baik dan lebih ke boost atau lebih besar suaranya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review ThinkPlus X361 ini. Overall sih dari segi kenyamanan, sound quality, dan experience penggunaannya, saya pribadi sih masih lebih suka sama ThinkPlus X383 Mark II yang kemarin. Kalau kalian masih penasaran dan pengen nyobain ya silahkan, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif ya. Bisa jadi ini kurang cocok di kami, tapi cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.